Perpustakaan Digital Budaya Indonesia merupakan perpustakaan terbuka yang bersifat inisiatif dan partisipatif dari semua kalangan masyarakat. Hingga saat ini telah tercatat puluhan ribu data budaya yang dihimpun oleh ribuan kontributor. Hasil pendataan tersebut dapat diakses di www.budaya-indonesia.org. Batakologi, komunitas penggiat data dan kajian budaya tradisi Batak yang terafiliasi dengan Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. Batakologi terinspirasi dari hasil riset ilmiah budaya Batak yang dilakukan Bandung V Institute tentang struktur kekerabatan masyarakat Batak dan geometri fraktal pada Gurga Batak. Selamat siang semua yang sudah hadir di social media dari Batakologi. Kali ini kami kembali dengan diskusi Batakologi yang ke-10 tentang Dalihan Natolu. Saya Luna Siagian sebagai volunteer dari Batakologi, dan di samping saya ada Bang Yuri Sagala sebagai pemateri dari diskusi hari ini. Sebelum kita mulai, diskusi ini juga disiarkan secara langsung di YouTube, Instagram Live, dan Twitter Space. Jadi buat yang lebih memilih untuk di Twitter atau Instagram atau YouTube bisa memilih dari salah satu dari 3 kanal tersebut. Nah, sekarang mau tanya nih Bang, hari ini kita bicara soal Dalihan Natolu. Bisa dijelaskan nggak buat yang nggak tahu Dalihan Natolu itu apa? Terutama buat yang muda-muda yang lagi mendengarkan. Ya, Dalihan Natolu inilah jantung dari kehidupan orang Batak, jantung dari kehidupan sosialnya, bahwa kalau dia mengaku orang Batak, dia harus pegang prinsip Dalihan Natolu ini. Itulah sebagai pengantar dari diskusi ini. Iya. Ya. Oke, Dalihan Natolu ini jadi merupakan jantung dari kehidupan sosial kekerabatan orang Batak. Nah, bisa dijelasin nggak Bang? Langsung nih, jelasin kira-kira apa mulanya, asalnya dari mana, prinsip-prinsipnya seperti apa. Baik, saya siapkan slide untuk pembicaraan kita Dalihan Natolu. Dalihan Natolu ini terinspirasi dari 3 tumpuk batu yang dipakai untuk memasak. Nah, dari situ terinspirasi konsep Dalihan Natolu ini. Jadi sebelum saya bicara, ini saya beberapa mengutip buku, sebagai dasar bicara saya. Yang ada di sini ada 5 sumber ya, tentu harus saya bacakan ini supaya teman-teman yang di Twitter Space bisa juga mencari referensi ini ya, supaya bisa dicari referensi ini. Ya, tuh yang pertama dari tulisan dari Basral Hamidi Harahap dan Sihaan HM tentang orientasi nilai-nilai budaya Batak. Ini biasanya dia berbicara tentang, dia lebih membahas tentang di Toba dan Mandailing, pola Mandailing. Kemudian ada lagi tulisan dari Bapak Oki Situngking, pembina komunitas Batakologi. Ini saya ambil dari blognya, ini ada saya kutip dari blognya yang dengan judul tulisan dari tata mikrososial keteraturan makro orang Batak. Ya. Dan kemudian lagi tulisan yang satu lagi tentang bagaimana rapatnya kekerabatan orang Batak itu. Ini ada paper di sini ya, yang ditulis oleh Bapak Oki Situngking. Kemudian ini yang sering banyak digujuk ini, boleh kalau tulisan-tulisan tentang Batak, tulisan dari si Tuan Philip Oderlumban Tobing. Nah, dia berbicara, ini kebanyakan tulisan-tulisan Batak sering kali dirujuk ke sini. Ya, kalau nggak salah ada berapa kali juga dirujuk di sini ya? Berapa kali kita diskusi, mungkin ada 10 kali diskusi kita. Selalu merujuk sini juga. Ini selalu kita sebut ini. Kemudian yang terakhir ini ada salah satu penerapan konsep Dalihan Natolu ini ditulis oleh dosen kami, Profesor Bung Nok Sinaga. Kalau beliau menyimak ini, salam dari saya untuk Bapak, Profesor Bung Nok Sinaga. Ini berjudul tentang model pembelajaran bermuatan soft skills dengan pola interaksi sosial Dalihan Natolu. Dan ini apa? Jadi ini konsep KBM ini, KBM, kegiatan belajar mengajar, yang dicoba diaplikasikan, yang coba mengaplikasikan konsep Dalihan Natolu. Jadi bahkan pola interaksi sosial orang Batak pun bisa diimplementasikan dalam metode pembelajaran ya? Bisa diimplementasikan situ. Yang dimainkan oleh Profesor Bung Nok Sinaga ini. Menarik. Kemudian sebagai pengantar ini, inilah kondisi orang Batak saat ini. Menurut sensus tahun 2010 tercatat sekitar 3,58% dari total penduduk Indonesia, sekitar 8,4 juta lebih. Ini dengan kondisi begini, inilah peringkat 3-nya. Peringkat 3
suku terbaik Indonesia ini merujuk kepada sensus penduduk tahun 2010. Artinya kalau dibandingkan dengan peringkat 1 dan peringkat 2 sebenarnya cukup jauh. Iya. Jawa kan ya peringkat 1 ya? Peringkat 1 Jawa, kedua Sunda, ketiganya Batak. Ya tadi aku juga langsung mikir apa sih pertama kedua Jawa sama Sunda nih. Jawa dan Sunda. Nah, ini yang peringkat pertama, peringkat kedua dan ketiga itu cukup jauh, selisih cukup jauh sekitar 7 juta. Nanti coba cek kembali ya. Sekitar 7 juta itu selisihnya itu, 7 juta penduduk. Jadi kondisi begini itulah menjadi peringkat ketiga dengan suku terbaik Indonesia populasinya. Jadi dengan apa kan tadi sebanyak 8 juta orang di Indonesia orang Batak ini baru Indonesia, belum lagi ada di luar negeri. Iya. Karena kan sering juga ada orang Batak yang ada saja memang orang yang merantau gitu. Iya. Ada juga orang Batak yang di Jerman ada, di Amerika ada. Ya mungkin kan dia ingin mengharapkan kemajuan untuk hidupnya, ya mereka merantau ke Jawa. Ada juga sebelumnya ada di Indonesia dari sejak mula-mula berpencar ke Desa Nawalu, penjuru orang Batak yang ada di Tagutung, ada di Tagutung, di Balige, Sidikalang dan seterusnya. Dari sini berpencar lagi ada orang Batak yang orang Batak di Jakarta seperti saya. Saya juga. Ya, seperti ada lagi di Jakarta. Mungkin ada dari sini juga, siapa tahu mungkin ada lagi orang Batak yang menetap di luar negeri, ada di Malaysia. Sampai di buku siapa tadi kan saya baca tadi Tuan Harahap dan Siahaan tadi ada di Malaysia itu ada asosiasi orang Batak di sana. Oh. Disebutkan di sana ada asosiasi orang Batak di Malaysia itu, mereka namanya Iman gitu. Asosiasi orang Batak di Malaysia, Kota Kuala Mandiri. Ini dengan kondisi begini itulah yang tercatat ada sekitar 400-an marga. Banyak. Jadi 400 marga ini tertibnya apa? Tertibnya karena aturan ini tadi. Aturan Dahlia Natoli, jadi dia tertib. Jadi dia tertib itu. Tertibnya beginilah, ada saya tunjukkan di sini yang saya kutipkan penelitian dari Bapak August Lungkir. Ini ada jejaring marga Batak ini. Kembali kita rujuk Tarung Boni Alak Batak. Pertama dimulai dari Puisi Raja Batak. Punya anak 2, namanya Guru Tatia Bulan dan Raja Isumbaun. Dan dari mereka ini ada lagi anak-anaknya lagi. Dan dari mereka ini ada marga-marga Batak. Reaksi mereka ini marga-marga Batak itu keluar. Makanya dari sini ada marga-marga Sagala, saya, Segian, saya. Nah, ini yang pemilik PPR ini, Bekasi Tungkir ini. Nah, dari satu sosok itu, dari satu orang, dari si Raja Batak yang menyebar, yang tentunya selama menyebar ini tentu ada interaksi pernikahan lah dan seterusnya sehingga membentuk jaringan seperti ini dia. Jaringannya rapat ya aku lihat. Rapat sekali, semacam dia sepertinya rapatnya seperti jaringan protein itu. Jaringan protein ini juga mirip seperti jaringan kabel. Iya, aku tadi mikirnya ke jaringan kabel. Jaringan kabel, jaringan apa lagi? Jaringan protein lah, gitu rapat sekali. Jadi artinya sebenarnya Dahlia Natoli ini kan dari yang mikro itu ya. Kan dari tiga aspek tadi. Ada 3 aspek, dari 3 aspek ini dia yang semakin kokoh, yang 3 aspek tadi ini yang kemudian jadi membesar dan ini tetap teratur ini. Yang tetap dia teratur jangan ini. Kemudian inilah yang tadi saya masuk tadi yang sempat saya singgung di awal namanya 3 tungku itu ya. 3 tungku. Artinya tadi Dahlia Natoli tungku yang 3. Ini merujuk kepada 3 tungku yang dimasak, 3 tungku untuk memasak ini ditopang dari 3 batu. 3 batu ini disusun supaya dia masaknya baik gitu. Jadi pedoman kekerabatan. Jadi inilah pedomannya yang biasanya dieratkan dengan konsep pernikahan. Jadi di gambar ini ada ilustrasi saya tunjukkan kan, memasak di sini ya. Memasak di sini ada 3 batu. 3 batu yang menyangga tungku itu ya. 3 batu yang menyangga kuali. Ya. Jadi ini diatur sedemikian rupa supaya kuali ini jangan jatuh ya. Jangan jatuh. Unsur-unsur tersebut adalah hula-hula, boru dan dongan tubuh. Jadi sebagai sebelum saya bicara lebih lanjut, ini kita bicara di lalu dulu kan
ini biasanya ada di dalam hal pernikahan. Tapi saya coba membahas dari Natul ini dia dalam konsep yang lebih umum saja, tidak merujuk kepada dalam hal adat, tidak merujuk ke situ. Tapi yang hal-hal yang lebih umum saja gitu. Ya, jadi ini pengenalan nih buat yang belum tahu soal Dalian Natolu. Bisa begitu juga dia tak bisa sebagai pengenalan. Karena kalau kalau kita bahas lebih jauh lagi, bagaimana kita bahas lebih jauh ini mungkin bisa berbicara dalam waktu kita memerlukan waktu yang lebih panjang lagi pasti. Waktu yang sangat panjang untuk berbicara tentang Dalian Natolu ini. Saya bicara dalam hal yang yang umum saja. Jadi tadi saya sebut tadi ya unsur-unsurnya tadi kan hula-hula, boru dan dongan-tu. Ini saya kutip dari tulisannya Tuban Tobing tadi. Bicara tentang yang pertama namanya dongan sabutuha. Dongan sabutuha arti betulnya teman satu perut. Satu rahim. Satu rahim ya, sahabat serahim. Warm companion itu diartikan yang dia apa? Ini tulisan ini dalam bahasa Inggris diartikan oleh Tuban Tobing sebagai companion. Saya suka menggunakan memang kata companion, artinya companion dia kalau bahasa Inggris artinya berjalan bersama-sama gitu. Iya. Dia kerja sama-sama, itu artinya companions. Artinya dari rahim dia bersama-sama. Iya. Sama-sama dari rahim gitu ya. Iya. Sama-sama dari satu rahim gitu ya. Maksudnya mengujuk kepada orang yang berasal dari yang sama, tapi relasi di sini adalah relasi paternal. Tapi dalam relasi paternal ya, berarti kan maksudnya relasi paternal ini maksudnya itu hubungan patrilineal. Ya, patrilineal. Jadi dari bapak ya. Iya. Jadi kalau saya dilacak silsilahnya, saya dilacak ke bapak. Bapak dari bapak lagi. Bapak lagi. Itu maksudnya guys? Merujuk kepada kasih paternal ini, relasinya paternal. Sebenarnya memang patrilineal itu adalah garis turunan dari patriark. Patriark itu kepala keluarga yang bapak. Ya, bapak. Itu artinya maksudnya patrilineal. Jadi ya itu ya. Jadi artinya dongan samaga. Jadi artinya bisa juga dimasuk dongan sabutu ini dongan samaga. Seperti saya kan baga sagala, berarti semua yang baga sagala itulah dongan tubuh saya. Womb companions. Hitungannya. Baga companions ini atau baga companions. Nah, itu bisa diwujud seperti itu ya, bisa dimaknai begitu. Itu relasi tadi, relasi paternal itu agnetic relationship. Relasi kebapakan ya, agnetic ya. Jadi artinya itu ya disebut sebagai dongan samaga adalah maksudnya kepada orang semaga. Dengan demikian dongan sabutua dari seseorang adalah semua laki-laki yang semaga dengannya, seperti saya contohkan tadi. Semua yang semaga dengan saya adalah semua yang satu baga sagala itulah dongan tubuh sama aku. Itu salah satu mungkin yang sering ditanyakan ke orang Batak ya. Kalau misalnya kan karena kita kan sangat strict dengan pemargaannya, jadi semua orang tahu marganya, bisa melacak silsilahnya, aku Siagian, bapakku Siagian, gitu, dan lain seterusnya. Terus kalau ketemu orang yang bukan orang Batak ditanya, kau kenal sama si Siagian yang ini? Belum tentu kenal. Belum tentu kenal, tapi memang kalau bilang keluarga memang karena semarga, jadi ada kekerabatan itu kan. Jadi merasa kayak macam apa saudaraku ini. Saudaraku ya. Macam walaupun nggak kenal gitu. Walaupun nggak kenal. Walaupun tak kenal saudaraku ini. Jadi inilah jadi perasaan dari semaga itu. Semaga seperti itu ya. Karena dia semaga ya, wah saudaraku nih. Walaupun tak siapa dia gitu kan. Kayak waktu kapan tuh ya? Indonesian Idol kan ada tuh pernah Firman Siagian kan. Terus keluargamu itu keluargamu itu dibilang nggak keluarga, bukan keluarga juga nggak kenalnya aku. Ya gitu. Tapi emang itu kan salah satu yang orang-orang yang bukan Batak tuh suka bingung gitu dengan pemargaan itu gitu, bagaimana kita menganggap siapa sih yang satu keluarga gitu. Tapi di sini kan dibilang bahwa kalau semarga ya memang ada unsur kekerabatan itu tetap. Benar. Semarga untuk unsur kekerabatan tetap ada kan, udah semaga. Ada lagi dirujuk kepada misalnya kan sebagai sagala masuk ke marga apa aja. Ada gitu. Saya sebut contohnya Limbong gitu, Malau dan lain-lain gitu ya. Itu juga dengan tubuh situ. Makanya ada istilah namanya apara. Artinya apa? Apara itu panggilan laki-laki sama laki-laki itu ya sebaga, laki-laki sebaga. Ada istilah gitu. Istilah apara namanya. Atau keturunan dari satu opung gitu ya. Opung Pasadari itu. Saya dulu kan dari Siagian kan, baga Siagian. Berarti Siagian dari Tuan Dimarang, berarti keturunan-tuan Dimarang ini ya saudara itu apara gitu. Iya. Manggil apara seperti itulah hubungannya, atau Ito ya. Iya. Itu. Ya itu tadi yang pertama tadi tentang dongan sabutua.
Yang kemudian adalah hula-hula ini merujuk kepada ayah mertua dan dengan sebut Tuhan terdekatnya termasuk dalam nama sepupunya, atau saya kutip dari apa saya kutip yang lebih istilah lebih simpel. Misalkan saya menikah, keluarga istri saya itu hula-hula. Hula-hula ya. Itu hula-hula. Itu saya kutip dari tulisan Verguyen. Itu juga Verguyen ini cukup umum juga bicara tentang apa? Tentang relasi sosial itu. Tentang ada buku tentang relasi sosial. Kebetulan tadi saya membaca, saya coba lagi baca buku sambil persiapan tadi saya dapat buku tadi dari tulisan Verguyen. Itu makanya tadi saya tidak muat di PowerPoint ini. Kebetulan saya dapat tadi itu. Misalnya arti simpel gitu, saya aku menikah, keluarga istriku lah. Hula-hula. Itu hula-hula. Kemudian bogu merujuk kepada menantu seseorang, tapi menantu di sini Hela ya. Merujuk kepada Hela, berarti dari pihak mereka aku nih bogu. Aku ngambil bogu mereka. Itu tadi misalnya kan dibilang sebenarnya arti harfiah bogu ini anak perempuan. Iya. Sebenarnya benarnya itu bogu. Jadi kalau Hela pun dihitung juga sebagai bogu dalam dalil Natulu. Oh ya, tadi soalnya aku memang agak bingung ngeliatnya kan merujuk pada menantu, tapi kan aku dibilang boru dari bapakku. Jadi aku jadi ada makna lain juga ya. Dan di dalam Natulu Hela ini pun juga dibilang bogu. Itu masih ada dalam hal bogu ini ya. Nah itu bisa dibilang seperti bogu Hela ini juga bogu. Dalam relasi Dalian Natulu ini. Itu ya mengenai 3 unsur ini. Dan supaya unsur ini berjalan ada aturan yang harus dipahami nanti. Oke, saya sebutkan itu ada kendala, ada sedikit ketimpangan terjadi. Ada satu, misalkan dalam 3 batu tadi, ada batu yang agak lain gitu. Maksudnya gimana tuh? Agak lain, misalnya beda tingginya. Beda tingginya, misalnya ada 2 batu, satu batu yang lebih pendek dia, dikasih kayak ganjalnya gitu. Penopangnya gitu ya? Penopangnya atau penyangganya gitu, supaya tingginya sama. Itulah namanya itu dibilang namanya sial-sial itu. Sial-sial. Atau kalau dibilangnya kalau masa ini sebenarnya bilang ngang di udon. Penyangga udon itu, penyangga kuali. Oh, penyangga kuali. Ngang di udon. Jadi dibuat begitu dia supaya apa? Supaya jangan timpang batu itu. Itulah namanya penyangga itu memang namanya sial-sial. Sial-sial ini biasanya kalau dalam kehidupan masyarakat ini dia biasanya dianggap seperti orang bijaksana. Orang yang bukan intinya ya, tapi dia kan intinya sebenarnya jalan teori. Tapi ada sial-sial di sini seperti dia untuk apa? Kayak apa? Tapi keberadaan dia ini tidak bersifat dominan. Hanya sebagai supporter saja. Penopang. Maka ada istilah yang kami bilang dalihan natulu paopat sial-sial. Mau tanya nih Bang, kalau sial-sial itu kan dibilang orang yang dianggap bijaksana kan. Kira-kira kalau dalam masyarakat Batak modern tuh kira-kira gimana? Maksudnya contoh dari sial-sial tuh kayak gimana? Sial-sial ini biasanya apa? Kalau dibilang ada beberapa buku yang menyebutnya sial-sial ini siapa? Raja di Dongan Sahuta. Teman sekampung. Teman sekampung itu. Tapi dipandang ini apa? Kalau kita terapkan sekarang itu kayak macam orang ahli gitu ya. Orang ahli. Macam ahli gitu, macam orang yang sedikit tapi dia sih tiba-tiba bukan dia ikut campur di situ, tapi dia ngasih bukan ngasih ikut campurnya gimana bilang ya, kayak dia mengasih pandangan gitulah. Konsultasi gitu. Konsultan gitu, boleh ya? Konsultan. Boleh lah bilang konsultasi ke sana dia. Ya, bisa dibilang dia konsultan itu, macam orang ahli lah, adalah dia punya pengetahuan gitu lah. Minta ini. Pengetahuan bidang apa? Soal adat, keperluan lah. Kekerabatan, bisa. Atau misalnya aspek memang unsur apa aja dalam. Bisa unsur apa saja. Misalnya ada mereka dalam Natuli ada masalah di sini ya. Dalam Natulinya ada masalah. Nah, jadi karena masalah ini dia tidak menemui jalan, tidak kesulitan mereka menemukan solusi. Makanya ada muncul nanti sial-sial. Ada nanti muncul sial-sial macam apa? Coba yang memberikan nanti pendapat gitu. Orang bijaksana lah, bisa bilang begitu. Orang bijaksana. Itulah keberadaannya sial-sial ini. Jadi itulah tadi ada Dalian Natulu paupat sial-sial. Tapi sifatnya sial-sial ini tidak bukan sebagai intinya, tapi sebagai penopang gitu. Oke, selanjutnya. Inilah tadi yang aturan tadi saya sebut ya. Yang pertama namanya somba maghula-hula. Ini saya harus hormat kepada somba di sini dalam konteksnya bukan sujud ke dia enggak, tapi hormat. Sikap hormat.
Kebetulan ada juga tadi saya baca artikel tadi, ada orang memperhatikan ada somba yang memang somba begini, somba apa, somba sujud itu, macam apa? Ada memang kalau somba itu yang ditekan di somnya, kayak apa namanya artikulasi ya, penekanan apa namanya pelafalan gitu, ditekan di somnya. Tapi somba yang apa, somba yang dimasuk di sini homa ini ditekan di banyak. Nah itu ada kayak artikulasi gitu ya, penekanan. Nah itu. Nah itu ya kayak apa? Kayak bisa ditekan di mana jadi berbeda, jadi beda maknanya gitu. Nah, jadi yang masuknya somba di sini adalah dia apa? Hormat. Jadi saya harus hormat kepada keluarga istri saya. Yang semarga dengan istri. Istri saya dan semarga dengan dia, saya harus hormat. Saya ambil nanti istri bobo A, semua yang apa namanya dengan tubuhnya dari A ini saya harus hormat ke dia. Nah, seperti itu. Yang ke selanjutnya namanya manak banungat tubuh. Ini manak banungat tubuh artinya menjaga persaudaraan dengan semarga agar tujuan terhindar dari perseteruan. Ini ada memang agak sensitif ini ya kalau dengan tubuh ini, karena kan tingkatnya kalau apa dengan tubuh ini dia sejajar, hula-hula itu di atas, itu gajah sifatnya itu, kalau bau di bawah, sifatnya gitu. Karena setara ini dia agak bisa sensitif. Makanya ada ungkapan menyebutkan so manat manungat tubuh tajam adopanna. Artinya Yang tidak manat dia dalam yang bermasalah dia dalam hal ini, manat manungat tubuh ini, dia akan menghadapi masalah yang dia akan mendapatkan masalah lah gitu. Bermasalah dengan keluarga ya. Bermasalah. Itu dia kalau manat manungat tubuh. Kalau yang tadi masalahnya itu kalau semua magula-gula naso soba magula-gula sigaraun magadongna. Kalau yang tidak soba magula-gula singkong itu jadi apa dia? Jadi hambar. Dia agak tidak enak ini. Biasanya makan singkong yang yang hambar gitu. Yang kemudian lagi elek magbogu mengasihi saudara sebaga dengan pihak suami dengan tujuan memperoleh keberkahan, mengasihi saudara ya. Jadi kalau dilihat lagi kan, yang ada yang hula-hula dan bu. Ini galasinya macam resipro gitu apa? Aku ke sana ini ke sini. ya resiprokal. Resipokal ya. Sana hula-hula sini, kalau dari sini ke sana hula-hula, dari sini bu. Nah, berarti itu karena apa? Karena hubungan itu jadi karena pernikahan. Karena aku ambil anak perempuannya itu. Dari hula-hula dia ambil bu. Berarti artinya nih perempuan ini cukup sentral posisi di sini. Nah, jadi artinya kalau di sini berarti kalau dalam hal ini bahwa tidak betul secara tidak benar, tidak secara betul ada dia ya, tidak mutlak dia paternalistik. Hubungan bata ini, benar ini ya, tidak paternalistik, karena kan setahu orang itu Sangat patriarkal sifatnya. Tapi kalau di sini, kalau dari Natulu ini kelihatannya ini opini ya, sebenarnya sini opini bahwa ini perempuan ini sangat sentral nih sifatnya. Kan saya kutip lagi dari Verhoeven, karena kita ambillah perempuan nanti. Perempuan ini juga membuat ikatan baru. Seperti membuat ikatan baru lagi dia. Antara saya dengan tubuh saya, anak ya berarti anak saya juga. Iya, jadi menjalin kekerabatan baru gitu. Iya. Menjalin kekerabatan baru berarti membuat ikatan baru lagi nih. Perempuan ini. Makanya perempuan ini juga kalau di Batak juga patut juga dia diperhitungkan juga, dipertimbangkan. Atau kalau mau coba mungkin agak jauh sih ya, cerita penciptaan. Yang menciptakan bumi ini siapa? Perempuan. Dari legenda Batak pun perempuan. Makanya macam-macam sama perempuan. Ya macam-macam sama perempuan itu. Menarik karena memang salah kaprahnya orang, dan mungkin juga sebagian orang Batak ya, karena aku kan banyak berelasi dengan orang-orang Batak di seumuran aku yang mungkin juga pengetahuan adatnya nggak kuat banget gitu. Jadi banyak hal-hal yang sifatnya mendasar seperti ini, prinsip-prinsip dasarnya kami pun nggak tahu gitu kan. Bahwa perempuan itu pun yang dalam keluarga tuh dia sebagai penjalin kekerabatan baru dengan keluarga yang lain gitu, marga yang lain. Jadi perempuan ini juga
jangan pula seperti dia dianggap rendah gitu, nggak boleh itu. Artinya lagi dalam Natulu ini, positif dalam Natulu ini. Kemudian juga saya teringat lagi ada juga teman kita yang ada ungkapan berkatakan bahwa ini dari saudara Mama Al-Katiri. Saya suka, saya pikir itu karena kebetulan cerita dari Natulu kan tungku masak. Nah, dia pernah bilang bahwa Batak itu saudara kita yang jauh. Mereka bilang gitu, dia kebetulan ini kan kejadian dari fak-fak ini. Mereka ada pegang filosofi satu tungku tiga batu. Satu tungku tiga batu. Jadi punya prinsip yang sama ya? Tapi kurang lebih itu mereka pegang. Tapi kalau mereka saya coba pelajari mungkin ada bacaan lagi yang perlu diulik lagi. Satu tungku tiga batu, istilahnya mereka dalam memaknai perbedaan itu. Mereka bekerja sama-sama, bersinergi gitu, bekerja sama-sama. Nah, bekerja dia bersama-sama ini yang dipegang suku di fak-fak ini. Satu tungku tiga batu ini menambahkan sekalipun kita beda kita bisa bersama-sama. Punya common grounds-nya gitu emang. Misalnya dia menyelesaikan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, itu. Mungkin bisa juga sih dipikirkan kembali apakah mereka juga megang Daerah Natulu tapi dengan nama yang lain. Nah, mungkin bisa dikonsider lagi tuh. Menarik itu. Yang Daerah Natulu. Karena Daerah Natulu. Ya. Jadi kemudian tadi 3 aturan tadi. Inilah aturan mengenai tata krama, sopan santun, formalitas dan ada istiadat suku Batak. Karena ada aturan tadi itu. Kepada suku Lula sikap kita apa, kepada Bogo sikap kita apa, pada yang Semarga juga sikap kita apa. Karena itu seperti tadi kan itu ada aturan-aturan supaya supaya kita ini juga aman gitu kan. Keselamatan, keberkahan. Nah, panjang itu ada keselamatan, keberkahan. Seperti tadi kalau yang dikatakan dengan tubuh tadi juga barat hauna jonoki da bui masih ukusan. Kayu yang dekat itu bisa bergesekan. Sering bermasalah sering bermasalah kayu yang dekat-dekatan itu. Misalnya kan kalau simpelnya aja dulu, misalnya di rumah hilang barang, ya siapa yang dicari duluan? Gak mungkin orang luar. Orang luar dan dulu juga. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau saya bicara tadi mengenai kalau Daerah Natulu ini dia sifatnya tidak statis. Dia dinamis. Misalkan di dalam satu occasion ya atau satu acara, saya ini bisa ini bertindak sebagai Bogo. Tapi ada satu kesempatan lain saya bisa jadi Hula-Hula. Jadi dia bergerak. Jadi tidak selamanya aku tidak dalam posisi yang hormat. Sekali-sekali aku juga ada waktu tentu saya harus melayani juga. Nah, ini jadi jadilah tadi mengenai tata krama sopan santun, jadi nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong, ada waktunya. Karena ada waktunya kan, jadi kita nggak cuma hula-hula, kita bisa boru, kita gitu lah. Sebagai dongan tubuh pasti itu kalau dongan tubuh udah pastilah aku juga selalu aku punya dongan tubuh. Misalnya kan pembangunan dongan, contohnya ada usul dongan tubuh, masih ingat Kak pembangunan tubuh. Oh iya. Itu kekerabatan dongan tubuh itu kuat di situ. Itu salah satu bukti kekerabatan dongan tubuh itu. Pembangunan tubuh, pesta tubuh gitu. Atau ya seperti itu ya, atau acara Tahun Maga gitu. Dengan Maga. Posisi ini pastilah ditempati orang Batak. Siapapun itu. Jadi dia nggak statik berada di satu posisi aja gitu, bahwa dia yang jadi boru, pasti dia akan jadi hula-hula di saat yang lain gitu. Iya. Ada saatnya dia menjadi hula-hula, ada jadi bergerak terus dinamis dia. Jadi kalau pernah saya juga bicara dengan seorang penggoga di Jakarta ini, ngobrol dia cerita bahwa di dalam Daerah Natulu masih ada lagi Daerah Natulu. Paham maksudnya? Kan Daerah Natulu kan pihak Bogo ini. Bogo hula-hula dengan tubuh kan? Ini pun punya suatu lagi. Bisa ada di nanti Bogo hula-hula dengan tubuh ini juga itu. Benar-benar jadi jaringan kayak jaringan. Dia memang struktur kekerabatan orang Batak tuh jaringannya memang erat, kuat, dan memang ada aturannya sendiri ya. Memang prinsip-prinsip dasar yang kita sudah punya gitu. Iya. Sudah punya. Mantap banget ini. Jadi itu sistem yang dinamis tadi. Mengenai mengenai gerakannya jalan dengan tubuh ini.
Kemudian inilah salah satu yang buat inilah beberapa kendalanya Dahlia Natulu ini. Biasanya permasalahan ada namanya nikah incest. Tapi Paghiban. nikah paghiban ini yang pertama dulu saya sebut yang sembaga ini biasanya masalah ini biasanya nikah sembaga. Karena apa? Seharusnya kan dia harusnya dia gula-gula upaya dengan tubuh. Dengan tubuh ya. Harusnya gitu, itu makanya masalah dia nikah incest itu. Jadi cukup bermasalah. Jadi orang Batak yang sembaga, karena tadi kan orang Batak sembaga dia merasa dari satu ayah. Jadi kalau menikah sembaga berarti aku menikah dengan adikku loh. Iya. Nah itu kan aib itu. Dia nggak seperti aib. Jadi karena kejadian itu jadi ya nggak bisa dijalankan itu dalam itu. Nggak bisa dijalankan. Karena apa? Itu tadi yang harusnya jadi hula-hula upaya dengan tubuh, yang harusnya jadi bohu upaya dengan tubuh. Iya. Nah itu nggak bisa jalan dia. Menyalahi prinsip dari Dahlia Natulu sendiri itu. Menyalahi karena aturannya kan nggak boleh, karena aturan selama di Kemang kan nggak boleh, itu yang dikasih tahu sama opung-opung kita dulu kan, nggak boleh nikah sembaga. Itu udah aturan kerasnya orang Batak kan. Malah yang rekomendasi yang poin kedua ini paghiban. Iya. Ini paling rekomendasi. Paghiban kandung kan ya Mas? Segini rekomendasi. Jadi ada orang Batak biasanya kan kalau menikah sama paghiban dulu. Nah ini memang sering direkomendasi, tapi ada masalah kemudian. Kalau misalkan kita harapkan ini hidup cita-cita orang Batak 3 hari ini. Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Masalah di nanti 3 B-nya nanti. Karena kan sering ada beberapa dilaporkan di kecacatan anak yang hasil incest ini. Jadi secara genetik itu nggak bagus ya, masalah itu. Masalah genetik dia nggak bagus. Ada juga teman saya cerita hasil dia nikah satu opung paghiban. Rupanya anaknya ini pendek umurnya. Iya. Anaknya umurnya pendek. Jadi secara biologis juga itu mengurangi kualitas hidup ya. Kalau bisa gitu, mengurangi kualitas hidup, ketahanan tubuh juga. Karena ada beberapa begitu itu masalah kecacatan incest. Yang pertama memang sih bukan bukan incest yang menikah sembaga, tapi dia bukan incest misalnya. Memang secara genetik mungkin jauh ya, terlalu jauh gitu. Misalnya kan aku menikah dengan bau sagala entah di mana itu. Batak juga, tapi Batak juga bau sagala entah di mana nikah. Iya kalau secara genetik aman-aman aja, tapi ini masalah adat itu nggak boleh itu. Karena itu, tapi kalau sebagai karena aku juga Batak, ya aku seperti merasa seperti itu, dirasa seperti dia nggak seperti nikah incest. Iya. Menikah dengan adik. Iya, karena dengan tubuh kan. Dengan tubuh. Karena menikah dengan sembaga. Yang kemudian ini yang yang jadi masalah ini menikah paghiban ini. Karena walaupun paghiban itu, ingetin aku lagi deh Bang. Paghiban itu kan misalnya bapakku punya adik perempuan. Yang berarti nambuku ya? Namburuku. Ya, oke. Nah, namburuku kan menikah sama laki-laki. Marganya beda dong sama bapakku. Tentu. Nah, terus anaknya karena Batak itu patrilineal, jadi anaknya akan ngikut marga bapaknya. Ya, jadi secara adat dianggap tidak semarga kan, nggak dolan tubuh. Ya. Jadi dia paghibanku. Paghiban ya. Nah, tapi secara biologis genetiknya terlalu dekat kan? Dekat satu opung itu. Satu opung. Jadi kalau yang pertama itu secara adat, yang ini secara dia biologis gitu biologis. Ya. Nah itu juga perlu jadi hal yang perlu dikonsider juga mengenai permasalahan Dahlia Natulu. Yang tadi itu, yang pendidikan incest ini kecacatan tadi. Kalau tadi kan kalau paghiban misalnya paghibannya laki-laki itu putri dari tulangnya. Paghibannya perempuan putra dari namburunya. Nah, itu mungkin aku lebih di sini bilangkannya. Aku jelaskan tadi kok panjang, lebihnya aku tadi pasti dibilang gitu anak dari namburu gitu. Oke, kita lanjut. Setelah kita ini, ini yang poin ini kita coba ada pengembangan dari Dahlia Natulu. Ada beberapa pengaplikasian dari konsep Dahlia Natulu ini yang beberapa pihak dicoba diulik. Yang pertama saya tunjukkan dari blognya Bapak Oki Stungkir ini. Judulnya dari tata mikrososial ke keteraturan makrososial. Ke keteraturan makro orang Batak. Jadi lihat bahwa Dahlia Natulu ini ada mirip dengan Trias Politika punyanya Montesquieu. Itu.
hula-hulanya legislatif, bogu eksekutif dengan tubuhnya yudikatif. Jadi tiga fungsi ini apa ya, menjalankan sikapnya sendiri. Berarti ada apa yang eksekutif hormat kepada legislatif dan diawasi oleh legislatif itu kan. Nah, itu yang tidaknya itu kemiripannya. Jadi ada distribution of power ya sebenarnya bahkan dalam hierarki kekerabatan orang Batak gitu. Jadi dalam tiga dengan tubuh, hula-hula sama boru itu udah saling ada checks and balances-nya lah. Iya. Mengawasi, menghormati, mengasihi. Ngasih itu. Kayak kan kalau si dengan tubuh tadi bilang kehati-hatian. Nah ini orang mengawasi nih. Nah itu. Yang apa ya yang bogu yang bogu hula-hula ada fungsinya masing-masing lah. Sebagai ini, pengembangannya ini. Yang kemudian tadi kalau dikaitkan tadi kejajaran sosial ini kan, kan ada aja orang mengacaukan ini. Tapi itu karena miko tadi yang terjalin rapi itu bisa aman, itu bisa Diatasi. Itu bisa diatasi. Misalnya kayak protein tadi, dipanaskan sampai suhu biar kalau misalnya kan susu lah, pecah, susu kan, Proteinnya pecah kan kalau dia dipanaskan terlalu tinggi. Misalnya kan susu dipanaskan 70-80, itu nggak ada masalah, susu itu panas sampai segitu, susu itu istilahnya ada istilah namanya pasteurisasi. Susu yang susu yang dipanasi itu yang tentang 70 sampai 80 derajat. Jadi kemudian kalau dipanaskan lebih parah lagi sampai 100 derajat itu bisa merusak proteinnya susu itu. Itu jadi jadi inilah kekuatannya dari susu protein tadi itu yang dari dalam itu. Kemudian lagi ada artikel yang dipresentasikan oleh Dr. T.D. Baghdadi. Ini Dr. T.D. Baghdadi sangat dikenal di Medan ini. Sangat dikenal di Medan di Sinode Godang HKBP. Jadi dibuatnya konsep Dahlia Natolu ini untuk kepemimpinan gereja, untuk kepemimpinan Dahlia Natolu ini sangat efektif diterapkan. Sangat efektif diterapkan kalau di masalah organisasi gitu. Kemudian lagi dari Bapak Profesor Bono Sinaga konsep Dahlia Natolu ini dipakai gini. Ada satu kelas kan, kelompok belajar dibagilah kelompok untuk apa? Dibagi kan suka guru itu. Kelas dibagi beberapa kelompok gitu. Satu kelompok ini dibagi jadi sub kelompok. Cara mainnya dibuatnya sama Profesor Sinaga. Jadi sub kelompok inilah disebut sebagai hula-hula boru dengan tubuh. Jadi mereka menyelesaikan masalah ini. Mereka membuat ada masalah yang mereka selesaikan, masing-masing ada tanggung jawabnya kan, menjalankan tanggung jawabnya, menyelesaikan masalah ini. Kemudian ada kondisi suatu ketika ini buntu. Jadi itulah ada nanti datang sial-sial itu. Jadi memang sistemnya sudah sangat rapi dan karena ada checks and balances dari dengan tubuh, hula-hula dan boru itu dan kemudian ada konsultan sial-sial ini, jadi semua masalah dalam kekerabatan Batak itu bisa diselesaikan secara internal gitu ya, karena ada 3 pilar tersebut. Tiga pilar. Jadi kalau ditempatkan di Montes sama juga tiga ini juga ada nanti yang muncul sial-sial itu. Di tugas politika ada kadang orang-orang ahli gitu. Ahli tata negara, ahli hukum segala macam, ahli ekonomi. Dimintai pendapat. Ini juga di yang artikel dari Tuan Baghdadi ini, Dr. T.D. Baghdadi. Itu juga ada nanti pas masalah gereja itu ada aja nanti muncul orang yang cerdas gitu. Bisa memberikan pandangan, masukan. Gitu juga dengan yang disetting ada kalau yang dibuat sama Profesor Sinaga ini, dia ada dibuatnya siswa yang agak lumayan lah, bisa didampingi sama guru. Tapi ingat dia memberikan bantuan itu terbatas gitu ya. Bukan start kayak gini solusinya, enggak gitu. Tapi dia ngasih bantuan dia terbatas. Jadi itu dia beberapa mengaplikasikan Dahlia Natolu yang diterapkan oleh beberapa artikel ini. Mungkin kalau dicari lagi
siapa tahu ditagi lagi mungkin ada lagi tuh. Dia bilang yang kebetulan saya dapat ini yang bagaimana pengembangannya dari konsep pikir dari Natulu. Itu dia. Kemudian karena sebagai kesimpulan dari bicara ini dia, karena ada aturan-aturan tadi kan, ada 3 aturan-aturan tadi mengenai kerabatan tadi. Dibuat dari 3 seperti, ada 3 begini. Kalau kamu mau jadi Mugabe, kamu harus hormat kepada hula-hula. Kalau kamu mau terhormat sangat, kamu harus bagus dalam masalah dengan tubuh. Dalam hal dengan tubuh harus kamu bagus. Nah, kemudian kalau kamu ingin kaya, kamu harus pandai mengambil hati bogo. Nah, itu dari ini saya kutip dari tulisannya Harap dan Sergian. Kalau mau aku simpulkan lagi, jadi kalau dalam Batak itu memang sudah ada 3 pilar, tiga batu yang menyangga tungku masak kuali tersebut. Kemudian bila salah satu ada batu yang terlalu kecil atau yang lebih kecil, itu bisa disangga dengan sihal-sihal. Nah, prinsip inilah, perumpamaan inilah yang kemudian mendasari kekerabatan orang Batak yang kemudian jadi masuk ke dalam bagaimana kita beradat, berrelasi, dan lain sebagainya. Itu pun juga ada ungkapan-ungkapan juga yang kalau ingin memiliki Hagabeon harus hormat kepada hula-hula, memiliki roh hormat, rasa hormat, harus rukun bersaudara. Kalau ingin kekayaan harus mengambil hati boru. Jadi bahkan karena tidak statis itu, karena kita kan pasti akan ada di posisi-posisi yang berbeda ya, enggak kita cuma statis di satu doang. Jadi kita harus punya rasa hormat, ada sikap-sikap tertentu memang kita harus ambil gitu. Jadi dalam adat Batak pun memang sangat kental yang namanya respect, sayang menyayang juga. Karena kita kan juga berelasi, itulah yang membuat hubungan relasi orang Batak tuh sangat erat dan erat dan jaringannya erat, dan juga itu persaudaraan tuh benar-benar sesuatu yang memang aku sebagai orang Batak pun juga ngerasa kuat banget. Dan ini juga sebenarnya ini bisa dibilang ini demokrasi ini sebetulnya. Iya. Sistem demokrasi. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Setara semua. Itulah sistem demokrasi orang Batak dan Natulu. Itu Oke. Menarik banget diskusi hari ini, dan banyak banget tadi yang bisa kita pelajari, terutama bagi anak-anak muda Batak yang masih belum tahu banyak atau mungkin masih ingin belajar lebih lanjut tentang dasar-dasar dari kekerabatan orang Batak. Terima kasih banyak karena telah hadir dalam diskusi kami hari ini. Nantikan diskusi-diskusi berikutnya juga dengan materi-materi yang juga pasti sangat menarik dan menyenangkan tentang adat-adat Batak. Sampai di sini dulu, terima kasih banyak teman-teman.